Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bertani. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan atau membahas cara menanam rumput gajah. Rumput gajah itu adalah rumput untuk makanan sapi, kerbau, bukan untuk makanan kambing. Kalau kambing tidak mau memakan. Jadi bergajah ini khusus untuk sapi dan kerbau karena agak keras dia nih. Nah, pada penampakan pertama ini saya lihatkan dulu yang sudah kami tanam 4 bulan yang lalu. Ini nah. Ini si kecil-kecil ini. Kecil, tidak mau tumbuh ini. Kecil ini, 4 bulan ini umurnya sudah. Nah, ini juga 4 bulan. Ini juga 4 bulan. Ini juga. Nah, ini juga 4 bulan ini umurnya. Kecil lagi 4 bulan ini. Kalau yang ini juga 4 bulan. Agak besar lah sedikit daripada yang tadi. Agak besar lah sedikit. Ini rumput gajah juga. Kecil lagi. Nah, bandingkan dengan yang di sana. Sana itu. Sama umurnya. 4 bulan juga. Ini ada tinggi-tinggi ini. Ukurannya ada hampir yang ini. Ini panjang ini. 3 meter ini. Ini semaknya baru diracun ini. Enggak mati semaknya. Tinggi sekali ini nah, tingginya. Kita lihat sangat tinggi nah. Atas tangan ini tinggi sekali no. Tangan kita sini. Sampai 3 meteran mungkin tingginya nih. 3 meter. Besar-besar, ada banyak bibitnya. Ini juga. Nah, berdasarkan itu, berdasarkan pengalaman itu, maka pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menanam yang benar, cara menanam bibit. Cara menanam bibit yang benar, jangan sampai seperti yang tadi, kecil-kecil itu, kecil-kecil tadi. Berdasarkan pengalaman ini, mudah-mudahan menjadi panduan atau cara menanam yang benar, yang subur, yang menghasilkan. Coba kita tebang dek untuk menanamnya dek. Sini. Tebang. Coba adek nih, pegang ya. Tebang untuk menanam ya. Bibitnya dek. Tebang dulu. Panjang dek. Dua batang aja dek. Panjang kan? Panjang sekali ini. Ini umurnya 3 bulan, 4 bulan juga. Kita potong aja sebagai contoh untuk menanam. Panjang. Nih, wah. Bisa kita lihat yang tadi. Nah, ini 4 bulan juga ini. Bawa dek ini. 4 bulan juga nih. Itu dek, bawa dek. Padang dengan itu. 4 bulan juga. Malah ada yang tidak tumbuh ini yang 4 bulan nih. Jadi dulu ya, ada yang kami lihat dari YouTube juga. Ada yang mengajari cara menanamnya ini digeletakkan. Ini digeletakkan, digulingkan. Kata orang di YouTube itu supaya tumbuh semua. Ininya tumbuh, ini tumbuh, ini tumbuh. Ini tumbuh jadi banyak batangnya. Ternyata setelah kami praktekkan justru banyak yang tidak tumbuh. Ini kami kaparkan, banyak yang tidak tumbuh. Nah, ini kayak banyak tidak tumbuh.
tumbuh juga sedikit-sedikit ini. Nah, ini bisa tidak tumbuh nih. Nah, tidak tumbuh. Coba dek, sana dek, tertanam di sana dek. Ini juga tidak tumbuh. Wah, banyak yang tidak tumbuh nih. Ternyata dari kalau digeletakkan, nah, digulingkan ini banyak yang tidak tumbuh. Nah. Jadi di samping dua faktornya, faktor cara menanamnya dan faktor tanah. Barangkali tanah yang tempat digeletakkan tadi tidak subur, sehingga pertumbuhannya lamban atau tidak tumbuh sama sekali. Nah, kami waktu itu cara menanamnya ada dua. Yang tadi digeletakkan, digulingkan saja di tanah, ternyata banyak yang tidak tumbuh. Dan cara kedua dengan ditancapkan. Nah, tancapkan itu seperti apa nanti kita lihat di sini. Yang tadi kita potong, ini tanahnya sudah subur. Ini cara yang menanam yang kedua. Yang kedua ini yang tinggi tadi, yang sudah berhasil tadi. Ini batangnya ya, batangnya ini kita potong. Wah, keras juga ya. Kita potong. Keras nih. Nah, cara menanam yang kedua kami lakukan tempat yang 4 meter tadi, 3 meter apa 4 meter, tidak pakai meteran, dengan cara menancapkan seperti ini. Jadi ditancapkan, nah, seperti itu ya. Nah, tancapkan semana nih, benar. Tancapkan seperti ini. Coba syutingkan. Ini bisa salah nih. Tancapkan seperti ini. Yang cara yang subur tadi. Nah, ini salah. Nah, tancapkan seperti ini. Ini sudah dicangkul sana. Akan tumbuh nanti. Cara yang tadi, yang subur tadi. Nah, cara yang tidak berhasil tadi kami seperti ini. Nah, misalnya ini digeletakkan seperti ini saja, kemudian dikasih tanah. Ternyata tidak sesuai dengan teorinya. Kalau teorinya itu ya di sini ada nanti tumbuhnya, sini tumbuh, sini tumbuh, sini tumbuh, sini tumbuh, tumbuh banyak tumbuhnya. Ternyata banyak yang tidak tumbuh rupanya dengan digeletakkan ini ya, karena akarnya itu tidak maksimal ke tanah. Ada jarak antara tanah dengan akar batang. Ada jarak antara akar dengan batang ini, akar dengan tanah ini. Ada jaraknya. Ini ya, ini akarnya kan ada jarak antara tanah. Tapi kalau ditancapkan seperti ini, langsung dia kena tanah. Nah, tancapkan. Gitu. Jadi, berdasarkan pengalaman itu, lebih bagus ditancapkan saja daripada digeletakkan tadi. Berdasarkan pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan menanam rumput gajah ini ya, pertamanya posisinya harus digeletakkan, harus terkena semua dengan tanah akarnya itu. Yang kedua, faktor tanahnya, kesuburan tanah. Barangkali yang tidak subur tadi, tanahnya tidak subur kali. Nah, dua faktor itulah yang menentukan ya, keberhasilan cara menanam rumput gajah ini.
Tidak dipupuk yang subur tadi, tidak ada pupuknya sama sekali. Yang penting tanahnya terkena ke akarnya. Digeletakkan juga mungkin bagus, tapi yang penting akarnya tumbuh. Yang kita lihat tempat lain juga subur yang dengan cara menancapkan seperti ini. Nancap seperti ini, subur semua. Nah, seperti ini ya. Bayang-bayang ada bagus lagi seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kan ke tanah ya. Ini ke tanah kan. Nah, kan. Lebih bagus. Yang lain juga yang kami tancapkan juga bagus hasilnya tempat lain. Nah, bisa kita lihat nih. Nah, ini subur semua nih. Subur semua lah. Nah, ini subur semua. Itu juga lah, subur. Itu juga subur semua lah. Bagus semua. Itu berdasarkan pengalaman kami cara menanam rumput gajah. Mari bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.